tersebut. Jadi kita akan memberikan pendanaan dan monitoring terhadap 3 jenis program ya, 3 jenis grup. Jadi tipe pendanaannya ini ada 3. Kita kasih nama berdasarkan binatang. Ada yang gajah, ada yang macan, sama ada yang kijang. Yang gajah itu yang pendanaannya paling besar karena dia sudah punya skala yang besar dan sudah bisa membuktikan bahwa dia bisa mengimplementasi dan membuktikan hasil akhirnya dari sisi pembelajaran siswa itu. Outcome-nya sudah terbukti. Ini sekitar program-program yang kita danai, program gajah itu bisa sekitar 100 lebih sekolah yang mereka akan intervensi, 100 lebih sekolah yang akan mereka improve. Program macan adalah yang lebih kecil, mungkin belum bisa membuktikan secara rinci dengan data apa hasilnya, tapi sudah ada mulai indikasi awal bahwa program ini efektif, ya. Dia akan mengejar sekitar dari 20 sampai 100 sekolah dan pendanaannya tentunya lebih kecil. Dan kijang ini yang paling lincah-lincah. Masih kecil, mungkin belum 100% terbukti, tapi timnya hebat, mereka punya konsep yang hebat dan mereka patut diberikan kesempatan. Kenapa kita juga ingin memasukkan kijang-kijang ini dalam program ini yang kecil-kecil yang mungkin belum terbukti? Alasannya adalah kita belum tahu siapa gajah-gajah di masa depan. Benar kan? Kita belum tahu gajah-gajah di masa depan. Banyak sekali konsep-konsep baru dan inovatif yang harus kita tes di skala yang lebih kecil untuk mengetahui apakah mereka potensi untuk menjadi salah satu penggerak yang besar. Ya, siapa tahu kijang menjadi macan, siapa tahu macan menjadi gajah di masa depan. Kita lihat bagaimana kita mengukur kesuksesan daripada masing-masing organisasi penggerak ini. Tentunya kita harus fair. Semuanya akan diukur dengan cara yang sama. Kita akan mengukur dengan 3 instrumen. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang sudah menonton episode 1, itu adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ya, seperti yang dibilang kemarin yang menggantikan UN sama instrumennya, yaitu tes di numerasi, literasi, dan juga berbagai macam survei karakter. Dan kita akan juga ada instrumen pencapaian dan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini mirip seperti asesmen kompetensi tapi lebih untuk PAUD, ya. Jadi nggak bisa gunakan tes yang sama untuk SD, SMP, SMA. Tentunya PAUD akan menggunakan instrumen yang berbeda. Lalu bukan hanya itu, kita juga akan mengukur lebih dalam arti praktek-praktek mengajar yang akan terjadi di dalam sekolah itu seperti apa dan akan kami ukur. Jadinya memang benar, kemampuan bernalar kognitif adalah yang paling penting. Kalau organisasi itu tidak menunjukkan perubahan dalam numerasi, literasi, asesmen kompetensi minimum, tentunya itu berarti tidak berhasil menjadi sekolah penggerak. Tetapi dia bisa menambahkan dan meningkatkan poin-poin dia atau kinerja dia dengan menunjukkan perubahan mindset, perubahan pola pikir melalui survei karakter. Jadinya ini adalah penilaian yang holistik, bukan hanya kognitif. Dan yang tentunya dengan pengukuran peningkatan motivasi dan praktek-praktek mengajar dengan survei-survei itu, kita juga mengetahui apakah kultur atau budaya pembelajaran dalam sekolah itu sudah meresap apa tidak. Dan itu akan sangat penting sekali. Jadi kita harus menunjukkan bahwa sekolah yang diintervensi oleh organisasi penggerak harus di atas rata-rata sekolah yang tidak diintervensi di daerah yang sama dengan berbagai macam kontrol sistem yang saintifik. Semua akan diukur dengan metrik yang sama. Caranya setiap organisasi penggerak mencapai goal itu akan berbeda-beda. Dan dari situlah teman-teman kita akan mengetahui apa strategi-strategi organisasi-organisasi ini yang terbaik. Sehingga itu bisa menjadi pembelajaran buat pemerintah dan yang lebih penting lagi pembelajaran bagi sekolah-sekolah di sekelilingnya dia. Nah, banyak yang menanyakan saya, Mas Menteri, kalau saya punya organisasi tapi kita bukan fokus kepada numerasi dan literasi. Jadi kita ini fokus kepada misalnya menurunkan intoleransi di dalam sekolah. Misalnya untuk menurunkan wabah bullying dan lain-lain. Kami ada konsep sekolah bermain senang, tapi belum tentu akan berdampak kepada kompetensi
numerasi dan literasi. Bagi organisasi-organisasi seperti itu masih bisa bergabung, tapi harus bergabung dengan cara koalisi.